Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa meneruskan kembali kajian kita. Kita bisa meneruskan kembali kajian kita dan tidak terasa sudah sampai bab yang ke-6. Kita sekalipun dengan durasi waktu yang pendek, alhamdulillah sudah menyelesaikan 5 bab. Dan pada malam hari ini kita lanjutkan pada bab yang ke-6 yang menjelaskan tentang mashul khuffaini. Bab yang ke-6, dan kebetulan suasana malam hari ini beda dengan malam-malam kemarin ya. Suasananya cerah, terang ya. Terang, mudah-mudahan seterang hati kita. Suasana yang terang, yang bagus, dan pembangunannya bagus. Semoga apa yang telah ibu bapak sekalian tasarufkan untuk pembangunan, penyempurnaan bangunan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya, dikarenakan memang pemanfaatan setiap hari untuk sholat jamaah dan seterusnya. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, malam hari ini sampai pada bab yang ke-6, yaitu tentang mashul khuffaini. Mashul khuffaini wal imamati wal jabirati. Tentang hukum mashul khuffaini. Mashul khuffaini itu mengusap khuf. Khuf itu sepatu yang dipakai, dan sepatu itu menutupi kedua mata kakinya. Jadi sepatu yang dipakai, kemudian sepatu itu menempel dengan kulit, kemudian menutupi kedua mata kakinya. Maka ketika di antara kita mengenakan seperti itu, maka boleh ketika kita sholat, ketika kita berwudu, kita tidak melepaskannya. Tetapi ketika berwudu cukup dengan mengusapnya. Misalnya ini kaki, kemudian memakai sepatu yang menutupi kedua mata kaki dan tidak ada lubangnya, semua tertutupi. Barangkali kalau bahasa kita seperti sepatu yang sering dipakai oleh sepatu apa namanya? Laras. Ya, sepatu laras. Bukan sepatu ogluk. Kalau ogluk kan kelontrong.
Ini bukan kelontong tapi sepatu laras. Jadi sepatunya nempel dengan kulit dan menutupi mata kakinya. Maka dalam kondisi seperti itu, salah satu di antara kemudahan syariat Islam itu adalah ketika berwudu sama membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala. Hanya kaki boleh, sepatu tidak dilepas, tetapi hanya diusap di bagian atasnya. Begini selesai. Itu salah satu mudahnya syariat Islam. Khuf wal imamati dan imamah. Imamah itu surban. Ketika ada di antara bapak-bapak, kalau ibu tidak memakai, di antara bapak-bapak mengenakan surban yang di wel-wel itu, maka ketika bapak-bapak sekalian berwudu, ketika kemudian melepas itu kesulitan, ya, dan nanti membutuhkan waktu lagi. Semang sing gojek iki wong loro, nyaneng rono barangkali harus ambil sisi lurusnya. Maka di antara mudahnya syariat Islam ketika berwudu, imamah itu boleh tidak dilepas. Kemudian yang diusap itu, kalau kita pakai pecis, kalau peci kan harus dilepas karena mudah. Maka imamah tidak perlu dilepas, tapi cukup diusap bagian atasnya, dikembalikan ke tempat semula. Ini imamah. Bahkan di antara para ulama membolehkan itu untuk kaum wanita dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu ketika membasuh wajah, kemudian dia hanya menelusupkan telapak tangannya, kemudian ia pun mengusap bagian kerudung luarnya. Ini banyak ulama yang membolehkan wanita dalam kondisi tertentu, seperti misalnya ketika dalam kondisi tawaf, yang seorang wanita sangat sulit untuk kemudian keluar kembali ke dalam, maka misalnya dibolehkan demikian. Wal jabirah dan jabirah. Jabirah itu artinya perban. Berisa perban ya. Perban niku napa? Mungkin pembalut wanita. Jadi nggih perban yang pas niku nggih. Nanti nek pembalut wanita, pembalut pria. Perban ya, perban. Artinya ketika seseorang itu berwudu, kemudian ada bagian anggota wudu yang kebetulan diperban, maka ketika diperban seperti itu, perbannya tidak perlu dilepas ketika berwudu, tetapi cukup diusap di bagian luarnya. Ini salah satu di antara kemudahan syariat agama Islam. Sebab Nabi mengatakan inna dina yusrun, agama Allah ini adalah agama yang mudah, tidak ada yang sulit, ya, kecuali orang-orang yang memang mempersulit diri mereka sendiri. Jadi agama itu mudah. Sholat dalam kondisi sehat berdiri tidak mampu bawa kursi, duduk pun tidak mampu, ya berbaring tidak mampu, semampunya. Nah, semampunya sudah tidak mampu, disolatkan. Nah, pun boten iso napa-napa sudah meninggal dunia. Ini menunjukkan betapa mudahnya syariat Islam. Maka ketika Nabi mengingatkan para sahabat dalam proses dakwah itu, yassiru wala tu'assiru, kalian permudah, jangan kalian persulit. Memberikan penjelasan kepada umat itu dipermudah, jangan dipersulit. Tidak selalu tidak boleh. Ada solusi, ada kaidah dan lain sebagainya.
Baik, kita baca bab yang ke-6. Saya tidak membawa laptop karena setahu saya masih di ruang sebelah ya. Ternyata sudah baru ya. Saya tadi kaget, anyar. Ya. Al-khuf yang dinamakan dengan khuf, mashul khuffaini, mengusap khuf, huwa ma yalbisu ala rijli min jildin wa nahwihi. Yang dinamakan dengan khuf itu adalah apapun yang dipakai oleh kaki, baik yang terbuat dari kulit atau yang terbuat dari semacamnya. Para ulama mensyaratkan bahwa yang dimaksud mashul khuffaini, sepatu atau khuf itu adalah khuf yang sampai menutupi kedua mata kaki. Tapi kalau sepatu yang hanya pantofel atau sepatu-sepatu biasa yang hanya pendek itu tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena kedua mata kakinya tidak tertutupi. Wa jam'u khifaf, jam'a adalah khifaf. Wa yulhiqu bil khuffaini kullu ma yalbisu ala rijlaini min sufin wa nahwihi. Dan sebenarnya yang dinamakan dengan khuffaini ini adalah segala sesuatu yang dipakai oleh kedua kaki, baik terbuat dari kulit ataupun terbuat dari selain kulit, seperti dari kain dan sejenisnya. Berarti termasuk khuf itu masuk padanya jawrab. Jawrab itu kaos kaki. Nek nggen kula mriku tembarak mastani strirwol, kayak bahasa Jerman ya. Strirwol, striwel. Ada yang bisa bilang striwel kaos kaki, napa malih namine? Boe. Boe mojah, niku kaos kaki, striwel, boe, mojah dan lain sebagainya. Ini termasuk ya, ini termasuk. Mas'alatul ula, persoalan yang pertama adalah hukmul mashu alal khuffaini wa dalili. Hukum ya, hukumnya mashul khuffaini dan dalil-dalil yang mendasarinya. Al-mashu 'alal khuffaini jaizun bi itfaqi ahli sunnati wal jama'ati. Kebolehan mashul khuffaini, jadi mengusap mengusap sepatu tadi atau kaos kaki ya, dengan tidak melepaskannya ketika berwudu, ini jaizun, hukumnya adalah boleh. Bahkan kebolehan ini adalah bi'itfaqi ahli sunnati wal jama'ati. Kebolehan ini sudah menjadi ittifaq. Ittifaq itu kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama tentang bolehnya seseorang dalam kondisi tertentu, dalam hajah yang memang sangat dibutuhkan, dia agak kerepotan ketika melepaskannya karena ada kepentingan tertentu, maka sepatu itu boleh untuk tidak dilepas, dan ketika berwudu cukup yang diusap bagian atasnya saja. Kok bagian atas? Yang kotor kan bawah ya, kok bagian atas yang diusap? Sekali lagi, itulah mudahnya syariat Islam. Tapi kan tidak ketemu nalar, yang kotor bawah kok yang diusap atas. Dalam batas-batas tertentu, hal-hal tertentu, kadang akal memang tidak mampu menjangkau. Contoh, ketika kita kentut, maka ternyata yang dikabiui bukan bagian belakangnya, tapi malah wajahnya. Itulah syariat agama Islam.
Jadi khuf itu kenapa yang diusap bagian atas? Itulah contoh dari Nabi, dan itu menunjukkan betapa mudahnya syariat agama Islam. Kebolehan tidak melepaskan sepatu ini dan cukup hanya mengusap, ini boleh menurut kesepakatan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Artinya tidak ada seorang pun ulama yang mengingkarinya. Kalau ada di antara kaum muslimin yang mengingkari, barangkali karena keterbatasan pengetahuan. Karena keterbatasan pengetahuan atau ketidaktahuan. Ya nama tidak tahu nggih kapak-kapakno wong pancen ora ngerti ngeten nggih. Tiang mboten ngertos niku kapak-kapakne nek pancen ngerti nggih memang ndak tahu. Jadi kesepakatan para ulama. Wa huwa rukhsatun minallahi tahfifan minhu ala ibadi. Dan kebolehan masul khuffaini ini sebagai sebuah rukhsah. Rukhsah itu keringanan atau dispensasi. Keringanan yang Allah Ta'ala berikan kepada para hambanya untuk memudahkan mereka daf'an lil kharaji wal masyaqqati anhum, untuk memberikan solusi praktis yang mudah untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang muncul dihadapi ketika itu. Contoh barangkali seperti yang kita saksikan di berita-berita itu. Sekarang itu kan baru antara Rusia dan Ukraina. Ting berita itu kan baru pada pamer senjata. Wah, sing bener mana? Kita ndak usah ngotot-ngotot sing bener endi ya, karena namanya politik itu selalu seperti itu, panggung kehidupan. Kalau kita ngotot belani itu pepuntone getun, sebulan sing dibelani salah. Nah, kita saksikan ada beberapa tentara yang kemudian masuk ke dalam hutan. Kemudian mereka sholat dengan tetap mengenakan sepatunya. Barangkali ketika mereka berwudu itu dengan tanpa melepas sepatunya, dengan mashul khuffaini itu. Dan ini adalah boleh sebagai sebuah rukhsah, keringanan atau dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan solusi atas kesulitan, keberatan yang mungkin sedang dihadapi. Wa qaddal ala jawazi as-sunnah wal ijma. Ada banyak dalil yang menjelaskan tentang bolehnya ini, baik dalil-dalil dari sunnah, dalil-dalil dari hadis maupun ijma' maupun kesepakatan para ulama. Dalam literasi hukum fikih itu ada dalil Al-Quran, ada hadis atau sunnah, ada ijma' dan ada qiyas. Itu yang ma'ruf, yang kita kenal di kalangan kita. Amma sunnah, adapun dalil dari sunnah adalah faqad tawattaratil ahaditsus sahihati ala thubuti alin nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari sunnah adalah diriwayatkan dalam hadis yang teriwayatkan secara mutawatir. Ada istilah mutawatir. Mutawatir itu satu hadis yang diriwayatkan melalui lebih dari 9 jalur periwayatan. Jadi hadis itu ada namanya hadis mutawatir, ada hadis yang bukan mutawatir. Ada yang menyebut dengan istilah hadis ahad. Hadis mutawatir itu hadis yang levelnya paling tinggi. Tidak semua hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah sebuah hadis di mana yang meriwayatkan hadis itu tidak kurang dari 9 jalur. Dari fulan dengar dari fulan, fulan, Nabi mengatakan demikian. Kemudian fulan, kemudian dia mengatakan, Nabi mengatakan demikian, sama seperti yang tadi. Fulan terus ada 9 jalur periwayatan. Itu namanya hadis mutawatir.
Dan mayoritas dari kalangan para ulama ketika melihat ada sebuah hadis yang diriwayatkan secara mutawatir, maka tidak ada keraguan lagi bahwa hadis itu bisa diterima secara mutlak sebagai sebuah dalil untuk mendasari apa yang dilakukan seseorang. Kalau itu terkait dengan hukum-hukum fikih misalnya, maka dalil dari sunnah disebutkan secara mutawatir, ya, secara mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi. Terkait apa? Terkait bahwa Nabi pernah melakukan itu. Jadi Nabi pernah ketika berwudu, Nabi tidak melepaskan sepatunya, tetapi Nabi hanya mengusap bagian atasnya saja. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah. Dan yang melihat banyak sekali di kalangan para sahabat yang melihat, lalu mereka yang melihat itu kemudian menceritakan kepada generasi-generasi setelahnya. Dan yang melihat itu banyak, maka yang meriwayatkan pun juga sangat banyak. Dan Nabi melakukannya. Wa amara bidzalika, dan Nabi pun memerintahkan akan hal itu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan beliau pun memerintahkan akan hal itu, wa tarhisi fihi, dan ini menunjukkan bahwa ini sebagai sebuah keringanan yang Allah Ta'ala tetapkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, laisa fi qalbi minal maskhi syai'un. Tidak ada dalam hatiku keraguan terkait tentang maskhul khufaini ini. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku terkait kebolehan untuk melakukan maskhul khufaini ini. Ada batasnya, tetapi kalau orang yang berada di rumah tidak bepergian hanya 1 kali 24 jam. Artinya hanya bisa dipakai untuk dalam waktu 1 kali 24 jam. Tapi kalau seseorang yang sedang bepergian itu berlaku sampai 3 kali 24 jam, berarti 3 hari 3 malam. Kalau kemudian seorang yang berada di rumah, ini hanya 1 hari 1 malam. Misalnya ibu bapak dalam kondisi kurang fit badannya, kemudian iklimnya sedang tidak mendukung, dingin plus masuk angin, kemudian hampir rapet pakai kaos kaki misalnya, maka ketika kemudian di antara kita ingin berwudu, kita boleh untuk tidak melepas kaos kakinya, tetapi ketika berwudu hanya mengusap bagian atasnya saja. Tapi kalau di rumah hanya berlaku 1 hari 1 malam, 1 kali 24 jam. Kalau sudah 1 hari 1 malam, itu sudah expired, sudah kedaluwarsa, harus dilepas. Berwudu seperti berwudunya secara umum. Kalau sudah seperti itu, nanti boleh lagi untuk melakukan seperti itu. Kalau sudah berwudu sholat, setelah itu nanti boleh lagi untuk melakukannya kembali. Artinya bersambungnya ketika tidak melepas itu hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Atau misalnya di antara panjenengan kagungan sepatu anyar, tur kemudian pas libur ndak bekerja, sepatunya anyar, pakai kaos kaki, kaos kakinya juga baru. Nah, tak nyoba pumpung awak rapi nak salate nang omah, turu yo sepatonan, dahar yo sepatonan, lenggah yo sepatonan. Saya pernah mau mencoba tapi gagal.
Tak pikir-pikir ora luwes nek turu kok sepatonan gitu. Saya ketawa sendiri kok ya ora luwes ya. Memang kita itu kan ndak terbiasa begitu ya. Beda dengan orang-orang Eropa sana kan biasa. Jadi masuk rumah sepatunya tetap dipakai, makan dipakai, bahkan tidur pun juga dipakai. Karena barangkali sepatunya bersih. Tapi kalau kita nembe makani bebek kemudian sepatunya kotor ya dipakai melebu ya nyak-nyakan itu bahasa Indonesia napa? Nyak-nyakan sampai tidur di atas kasur tidak dilepas, nah ini menjadi masalah barangkali ya. Beliau mengatakan, Imam Ahmad mengatakan fihi arba'una haditsan anin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak kurang dari 40 hadis. Tidak kurang dari 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan terkait tentang disyariatkannya atau dibolehkannya untuk melakukan mashul khuffaini ini. Jadi Imam Ahmad mengatakan, saya tidak ada keraguan dalam hati saya bahwa mashul khuffaini itu boleh. Karena itu adalah sebuah solusi ketika seorang menghadapi sesuatu yang barangkali agak menyulitkan, agak merepotkan. Bahkan kata Imam Ahmad, tidak kurang dari 40 hadis yang menjelaskan terkait tentang dibolehkannya untuk melakukan mashul khuffain ini. Wa qala Hasan Basri, kemudian Imam Hasan Basri seorang ulama tabi'in, seorang kibarut tabi'in, ulama ya, besar pada zaman tabi'in. Beliau mengatakan, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu mashu 'alal khuffaini. Beliau mengatakan, telah menceritakan kepadaku. Jadi Hasan Basri itu ulama zaman tabi'in dan termasuk kibarul ulama, termasuk ulama besar di zaman tabi'in, zaman setelah zamannya sahabat ya, Imam Hasan Basri. Beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku sab'una 70 orang min ashabi Rasulillah, dari kalangan para sahabat. Berarti Hasan Basri ini beliau mendapati kehidupannya para sahabat. Artinya pernah bertemu dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hasan Basri mengatakan seperti itu. Telah menceritakan kepadaku ada 70 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu mashu alal khuffaini, yang mana mereka 70 sahabat Nabi ini mereka melakukan mashul khuffaini ini. Jadi sepatunya tidak dilepas ketika melaksanakan, ketika mereka berwudu, dan hanya mengusap bagian atasnya saja. Wa min hadil ahadits, di antara hadis-hadis yang menceritakan tentang mashul khuffaini ini adalah hadis Jarir bin Abdillah. Ini hadis yang sangat ma'ruf, sangat terkenal. Hampir di semua kitab-kitab fikih mencantum hadis Ibnu Jarir ini, Jarir bin Abdillah ini, ketika menjelaskan tentang mashul khuffaini. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddo'a wa masaha ala khuffaihi. Kata Jarir bin Abdillah. Jarir bin Abdillah ini seorang sahabat. Beliau mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing. Artinya tidak melihat kencingnya ya. Kalau kencing itu kan harus menutup diri dari pandangan orang lain. Artinya bukan melihat Nabi sedang kencing, mendapati Nabi baru saja buang air kecil, maksudnya demikian. Saya pernah melihat Rasulullah SAW buang air, baul, ya baul. Tsumma tawaddo'a, kemudian beliau pun berwudu,
wa mashu ala khuffaihi, dan beliau pun ternyata tidak melepas sepatunya, tetapi beliau hanya mengusap bagian atasnya saja. Dari bagian sini yang diusap, ya, dari ujung sampai kemudian sampai searah dengan kedua mata kaki, itu batas minimalnya. Jadi mengusap bagian atasnya kemudian sampai agak atas sedikit. Jadi bagian atas dan juga bagian depannya. Sekalipun yang paling pokok adalah bagian atasnya. Kata Jarir bin Abdullah demikian. Qala al-A'mas, ya, al-A'mas beliau mengatakan an Ibrahim, dari Ibrahim, kana yu'jibuhum hadzal hadis, bahwasanya mereka sangat takjub dengan hadis Jarir bin Abdullah ini, di mana Jarir bin Abdullah ini menceritakan beliau pernah melihat secara langsung tanpa cerita, melihat sendiri Nabi setelah beliau buang air kecil, beliau baul, buang air kecil, kemudian beliau berwudu dengan tanpa melepas sepatunya, tetapi hanya mengusap bagian atasnya saja. Kemudian waqad ajma'al ulama min ahli sunnati wal jama'ati ala masru'iyati fis safari wal hadiri li hajatin aw li ghairiha. Oleh karenanya ijma', ya, menjadi kesepakatan para ulama, bahwasanya mashul khuffaini ini diperbolehkan, baik fis safari, baik ketika seseorang itu melakukan perjalanan ketika safar, wal hadiri, maupun ketika di rumah ketika sedang tidak safar, tetapi tadi batasannya menjadi berbeda, ya. Li hajatin, baik karena sebuah hajah, karena memang sangat diperlukan dalam kondisi barangkali kurang enak badan misalnya, atau ketika bepergian jauh memakai sepatu laras, ada kegiatan misalnya, kegiatan telusur alam misalnya 3 hari 3 malam, cukup kerepotan ketika kemudian melepaskannya, maka ketika berwudu cukup untuk mengusap bagian atasnya. Itu ketika memang betul-betul diperlukan. Auli ghairihi, atau bahkan ketika tidak sangat diperlukan, itu pun juga boleh. Artinya apa? Misalnya ibu bapak sekedar mencoba, misalnya pumpung tanggal abang prei tak nang omah lih wudu, kemudian kaos kaki tidak dilepas, kemudian hanya diusap bagian atasnya saja. Berlaku kalau tidak bepergian, di rumah saja, berlaku hanya 1 hari 1 malam. Wa kadzalika yajuzul mas'u 'alal jawrabi. Demikian juga diperbolehkan masul khuffain ini tidak hanya untuk sepatu, tetapi kepada jawrab. Tadi yang saya sampaikan jawrab. Jawrab itu striwal tadi, kaos kaki atau mujah, ya. Tetangga kampung saya itu kalau pakai kaos kaki namanya mujah. Daerah Tawangsari itu mujah. Sebelah utaranya lagi buik, ya, ada buik, ada mujah, ada striwal dan lain sebagainya. Maka diperbolehkan masul khufain ini diperlakukan tidak hanya untuk sepatu, tetapi juga diperbolehkan untuk jawrab, yaitu kaos kaki. Wahiyya ma yalbisu ala rijli min ghairil jildi, yaitu apapun yang dipakai, dikenakan pada kaki selain dari kulit, ya, selain dari kulit. Kalau kulit biasanya, kalau ibu bapak sekalian tindak haji, tindak umrah di seputaran Masjidil Haram dan seputaran Masjid Nabawi, itu banyak penjual sepatu, ya, sepatu terbuat dari kulit tipis tapi bentuknya seperti kaos kaki,
Ada yang pendek tapi ada yang sampai di atas mata kaki. Jadi anget ya. Jadi dari kulit seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit ya. Itu ada yang jual. Harganya saya tidak tahu karena tidak beli. Jadi kulitnya tipis dan itu anget ya, anget. Karena kalau dimasuk di Masjid Nabawi itu kan dinginnya luar biasa, dingin sekali. Di Masjidil Haram pun juga dingin sekali. Apalagi di lantai 1, lantai 2 itu dinginnya luar biasa. Ibu bapak tengok-tengok 3 jam ya. Kalau tidak kemulan barangkali tidak betah karena saking dinginnya. Nah, pakai kaos kaki yang terbuat dari kulit atau bahkan terbuat dari kain, ini boleh. Min ghairi jildi, apa yang dipakai oleh kaki ya selain dari kulit, misalnya kal khiraqi, seperti terbuat dari kapas atau dari kain, wanah biha dan lain sebagainya. Wa huwa ma yusammal an bisyurabi, itulah yang sekarang ini kita kenal dengan nama kaos kaki. Kenapa kaos kaki itu boleh? Padahal yang diperintahkan itu adalah sepatu. Alasannya adalah li'annahuma kal khuffi fi hajatir rijli ilaihima. Karena antara kaos kaki dan khuf ini sama dari sisi dibutuhkannya untuk menggunakannya. Hanya bedanya barangkali kalau sepatu itu agak tebal, dan kalau seperti tempat kita ada sepatu laras ya yang dipakai misalnya oleh para tentara, polisi atau kemudian satpam atau yang lain ya, satuan-satuan keamanan organisasi massa misalnya. Ini kan pada pakai sepatu laras ya. Jadi kenapa kaos kaki dibolehkan? Karena sama. Kepentingan kaos kaki dan sepatu itu hampir sama-sama dipakai di kaki. Wal illatu fihi mawahidah, dan alasan antara sepatu dan kaki itu sama. Waqad intasyara libasi ma aktsar minal khuffi, bahkan pemakaian kaos kaki itu lebih banyak dibanding pemakaian khuf. Pemakaian kaos kaki itu lebih banyak dibanding pemakaian khuf, yaitu sepatu yang sampai menutupi kedua mata kakinya. Jadi hampir kalau kita lihat orang yang bekerja sekarang itu yang mengenakan sepatu rata-rata ya 80-90% orang yang bersepatu itu mengenakan kaos kaki. Tetapi yang mengenakan sepatu khuf itu tidak banyak. Jadi yang paling banyak itu adalah menggunakan atau memakai kaos kaki. Oleh karenanya fayajuzu mashu 'alaiha idza kanatis satirah, maka melakukan mashu faini ini boleh diterapkan pada kaos kaki jika kaos kaki itu sifatnya seperti sepatu, betul-betul bisa menutupi kulit pada anggota wudhu yang harus dibasuh pada kakinya. Maka kaos kaki yang boleh itu kaos kaki yang rapat. Tapi kalau kaki yang bolong-bolong, ya apa namanya itu? Stocking, yang kan ada. Jadi kaos kaki itu kayak net, ya kayak jala ya, jadi lubang-lubang. Kalau itu tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat itu adalah ketika memang kaos kaki itu betul-betul menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Kalau yang bolong-bolong misalnya itu tidak memenuhi syarat karena sifatnya tidak seperti sepatu. Tetapi kalau kaos kaki yang rapat, yang menutupi kaki sampai dengan mata kakinya, yang rapat ini hampir menyamai seperti sepatu, maka itu diperbolehkan. Ibu bapak, ini terkait tentang hukum mashul khuffaini dan dalilnya. Artinya bahwa kesimpulannya
hukum mashul khuffaini adalah boleh. Dasarnya adalah hadis-hadis yang sahih, bahkan hadis-hadisnya adalah diriwayatkan dengan mutawatir, dan itu sudah menjadi ijma' atau kesepakatan di antara para ulama. Adapun ketika ada seseorang yang barangkali tidak membolehkannya, itu barangkali karena ketidaktahuannya, karena para ulama telah bersepakat tentang kebolehannya. Bahkan ya tadi kita sampaikan Imam Ahmad beliau mengatakan tidak ada keraguan pada diri saya tentang dibolehkannya mashul khuffaini ini, karena ada tidak kurang dari 40 hadis yang kesemuanya adalah hadis sahih yang menjelaskan tentang mashul khuffaini ini, baik hadis itu berisi tentang Nabi melaksanakannya atau Nabi memerintahkannya. Ibu bapak, ini tentang hukum mashul khuffaini. Adapun yang berikutnya adalah mas'alatus tsaniyah. Persoalan yang berikutnya adalah syurut mashu alal khuffaini. Syarat-syarat untuk bisa melakukan mashul khuffaini seperti apa? Insya Allah barangkali kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ibu bapak, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, yang kita baca, kita kaji malam hari ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Cukup? Baik, jika cukup, saya cukup sampai di sini. Adapun syarat dan lain-lain terkait tentang kaifiyah, tata cara mashul khuffaini ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.